Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Lezikri Azhar dengan NRP 33 2021 108. Saya merupakan mahasiswa DKV dan di sini saya akan presentasikan tugas ETS saya untuk mata kuliah Teknik Presentasi. Untuk materi presentasi yang akan saya sampaikan ialah kegiatan pengalaman saya pada studi independen Infinite Learning atau lebih tepatnya di PT Kinema Sistran Multimedia. Untuk sejarah singkatnya, PT Kinema Sistran Multimedia ini berdiri pada tanggal 5 Mei 2005 di Batam. Lalu, apa hubungannya dengan studi independen yaitu Infinite Learning saya yang lakukan waktu itu? Yaitu studi independen Infinite Learning ini merupakan anak perusahaan dari PT Kinema Sistran Multimedia. Dan mereka berfokus untuk pelatihan game development serta untuk membuat web. Tadi juga sudah disebutkan bahwa tempat ini terletak di Batam atau lebih tepatnya di Jalan Hang Lengkiu, Kecamatan Mangsa. Waktu itu saya tidak pergi secara langsung offline ke sana dikarenakan studi independen ini tidak memaksa para mahasiswanya untuk langsung berada di tempat, tetapi bisa dilaksanakan secara online dan ada pun juga yang ingin melaksanakan offline bisa dilakukan dengan hybrid. Untuk slide selanjutnya, berikut merupakan struktur organisasi yang ada pada studi independen Infinite Learning. Bisa dilihat di sini yaitu struktur organisasi studi independen Infinite Learning, yaitu program direkturnya Kak Ari Nugrahanto dan program operasionalnya yaitu Kak Mary. Di sini saya memanggil mereka berdua dengan sebutan Kak karena mereka sendiri yang ingin dipanggil seperti itu. Ada aturan yang istilah aturan dalamnya, bila ingin memanggil mentor kita harus memanggil dengan Kak bukan dengan Pak atau Bu agar mereka mungkin merasa lebih mudah. Untuk saya sendiri saya mendapati Kak mentornya yaitu Kak Winner. Dia merupakan seorang game developer juga dan ahli dalam coding. Dikarenakan banyaknya mahasiswa yang masuk studi independen ini, satu mentor kebagian untuk mengurusi 30 hingga 35 mahasiswa. Untuk pengalaman awal pada studi independen ini, saya dan beberapa teman saya yang berada di Institut Teknologi Nasional Bandung mengerjakan beberapa tugas, yaitu seperti mengsketsa beberapa game platformer, mempelajari basic coding, dan bisa berkenalan dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya yang masuk ke dalam studi independen ini. Dikarenakan diadakannya secara online, jujur saya sendiri masih kurang mengenal dengan beberapa orang yang bekerja di sana ataupun dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya yang berada di studi independen Infinite Learning. Untuk slide berikutnya yaitu panel perusahaan. Panel perusahaan ini mungkin jujur saya kurang tahu dengan Infinite Learning dikarenakan fokus utama Infinite Learning yaitu dengan pelatihan-pelatihan tentang web game development dan web development terhadap mahasiswa ataupun secara publik. Mungkin ada beberapa game indie lokal yang dibantu oleh PT Kinema Sistran Multimedia ini dikarenakan mereka juga berfokus untuk membantu game indie untuk bisa dikenal lebih luas. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu deskripsi job desk. Saya mendapati job desk saya sebagai game artist bersama dengan 4 anggota lainnya, yaitu Riza sebagai game designer, Ainun sebagai game artist juga seperti saya, dan Shehan dan Hafiz menjadi game programmer. Saya sebagai game artist bersama Ainun diberikan tugas untuk membuat visual game platformer yang dikemukakan atau dibuahi ide oleh Riza sebagai game designer. Dan semua itu harus dilakukan dan decoding oleh game programmer kami yaitu dengan Shehan dan Hafiz. Jujur di sini saya pada awalnya dikira hanya akan membuat sebuah visual yaitu still atau PNG saja, tetapi saya mendapati tugas saya untuk membuat animasi. Jujur saya agak takut dengan membuat animasi ini karena belum pernah, dan hal ini juga tugas kelompok. Jadi saya mau tidak mau harus belajar dari awal dan melihat beberapa tutorial yang ada di internet. Tetapi hal itu semua dibantu oleh mentor kelompok kami yaitu Kak Winner, dikarenakan dia memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam membuat game serta dengan codingnya. Lalu berikut ada flow job desk di sini yaitu flow job desk saya sebagai game artist, tetapi secara umumnya kami mengumpulkan ide untuk game platformer kami yang akan kami buat. Lalu saya dan beberapa anggota lainnya mengasistensikan kepada mentor kami yaitu Kak Winner
Setelah itu akan di approve atau ada revisi, lalu akan lanjut ke tahap berikutnya. Untuk saya sendiri, saya akan melakukan sketsa, line art, base color, dan beberapa tahap selanjutnya. Tetapi dalam setiap tahap itu saya harus mengasistensikan kepada Kawiner. Bila semua tahap itu sudah terpenuhi, maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu ada slide selanjutnya, yaitu proyek yang kami kerjakan, yaitu game platformer berjudul Urachi. Urachi ini jujur ide saya yang dikemukakan secara asal kepada kelompok, tetapi mereka terima-terima saja dengan apa yang ada. Urachi ini pada dasarnya Usagi, Rabbit, Kelinci, yaitu sama-sama menjelaskan tentang kelinci. Yaitu game Urachi ini menjelaskan game platformer, yaitu sebagai induk kelinci yang berfokus untuk menyelamatkan anak-anaknya dari The Farmer dan anjingnya. Jujur pada game platformer ini tidak terlalu banyak detail dikarenakan waktu yang kami kerjakan sekitar 1 bulan hingga 2 bulan. Lalu ada beberapa anggota kami yang memiliki kesibukannya sendiri dikarenakan mereka tidak fokus untuk studi dan independen saja, tetapi melakukan kegiatan mata kuliah lainnya pada universitas mereka masing-masing. Karena hal itu juga, game designer kami Riza ikut membantu dalam beberapa role yang seharusnya yang tidak dia kerjakan. Lalu untuk slide selanjutnya, yaitu yang proyek yang saya kerjakan, di sini ada beberapa animasi yang saya kerjakan, yaitu main karakternya induk kelinci. Di sini ada idle animation, run animation, jump animation, damage taken animation, dan death animation. Lalu ada enemy karakter, lalu ada the farmer, dog, Rafflesia, walk animation dog, and trigger animation dog. Lalu untuk set karakternya ada 3 PNG baby rabbit dan squirrel, dan scene gamenya ada 7 scene game dan ada scene menang dan scene kalahnya. Berikut juga contoh hasil yang proyek yang saya kerjakan, yaitu ada animasi kelinci. Di sini bisa dilihat. Dan di sini juga ada selanjutnya. Lalu di sini juga ada karakter sang anjing, yaitu musuhnya. Di sini jujur saya sedikit kesulitan dikarenakan memang dari awalnya memang saya tidak pernah melakukan membuat animasi, dan sekalinya membuat animasi yaitu dengan hewan. Ya mau tidak mau saya harus melihat tutorial dari internet dan belajar dari awal kembali. Lalu di sini juga ada beberapa contoh saya, yaitu membuat scene game. Di sini juga saya dibantu oleh game artist yang satu lagi, yaitu Aini. Dikarenakan waktu yang kami butuhkan untuk mengerjakan hal ini semua sedikit tertekan deadline, tetapi pada akhirnya kami berhasil mengumpulkan semua itu tepat waktu. Lalu di sini ada slide dokumentasi. Di sini ada contoh ketika ingin melakukan asistensi dengan mentor kami. Hal ini semua dilakukan dengan via Discord, yaitu sosial media yang mungkin sering digunakan untuk game development. Dan ada beberapa mahasiswa lainnya di sini dokumentasi ketika kegiatan berkumpul akhir. Untuk kesimpulannya, semester lalu merupakan hal yang cukup banyak pengalaman untuk saya dikarenakan pertama kali saya juga melakukan animasi. Jujur tetapi saya kurang menyukai dengan hasilnya karena hal itu ya pertama kali menganimasi, jadi saya harus tetap belajar agar bisa lebih baik lagi dalam membuat visual yang menarik bagi target audience. Serta saya juga mendapatkan beberapa teman baru di luar kampus. Dan ya, terima kasih juga untuk Kak Winner sebagai mentor kami dalam studi independen kemarin, dan beberapa anggota kelompok saya yang telah membantu saya juga untuk melewati hal itu semua. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam mempresentasikan PPT berikut yang saya buat, dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.